Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Miss Nova. Bagaimana nih kabar anak-anak semua pada hari ini? Semoga anak-anak di rumah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, kalian tahu kan penampakan alam yang terjadi pada sekitar kita seperti gunung, lautan, daratan, dan juga lembah. Itu semua terbentuk karena adanya tenaga endogen dan tenaga eksogen. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar terkait dengan tenaga endogen dan bentang alamnya. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Kita akan mempelajari tentang pengertian tenaga endogen, jenis-jenis tenaga endogen, dan juga dampak apa sih yang terjadi karena adanya tenaga endogen. Untuk lebih jelasnya, ayo kita belajar sama-sama. Keep on watching! Sekarang kita masuk kepada materi pertama, yaitu pengertian dari tenaga endogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, yang bersifat membangun atau konstruktif. Tenaga endogen terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada tektonisme, yang kedua ada vulkanisme, dan yang ketiga ada seisme atau gempa bumi. Hasil bentang alam proses tenaga endogen, yang pertama kita akan membahas tentang tektonisme. Tektonisme adalah proses gerakan kerak bumi yang menyebabkan tinggi rendahnya permukaan bumi. Gerakan tektonisme bisa mempengaruhi permukaan bumi, karena gerakan tersebut menimbulkan retakan, lipatan, lekukan, dan patahan. Gerak tektonisme dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang gerak epirogenesa atau epirogenetik. Gerak epirogenesa adalah gerak pada lapisan kulit bumi yang relatif lambat dan terjadi dalam waktu yang lama serta meliputi daerah yang luas. Gerak epirogenesa terbagi menjadi 2. Apa saja sih? Yang pertama ada gerak epirogenesa positif. Gerak epirogenesa positif itu mengarah ke bawah, sehingga menyebabkan daratan menjadi turun. Oleh karena itu, dapat kita lihat pada gambar yang menyatakan bahwa permukaan laut itu terlihat seolah-olah naik. Dan yang kedua, gerak epirogenesa negatif. Dapat kita lihat pada gambar di mana gerak ini membuat daratan naik karena gerakan tersebut mengarah ke atas. Hal tersebut menyebabkan permukaan laut terlihat seolah-olah menjadi turun. Yang kedua, kita akan membahas tentang gerak orogenesa. Apa sih gerak orogenesa itu? Gerak orogenesa adalah proses pembentukan pegunungan. Proses orogenesis meliputi luas areal yang relatif sempit dan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga gerak orogenetik mencakup tekanan horizontal dan tekanan vertikal yang menyebabkan terbentuknya lipatan dan patahan. Gerak orogenesa terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada lipatan. Lipatan itu adalah bentuk muka bumi hasil gerakan tekanan secara horizontal maupun vertikal yang menyebabkan lapisan permukaan bumi menjadi berkerut dan melipat. Nah, dapat kita lihat pada gambar yang pertama, itu ada sebuah gambar lipatan yang terdiri dari antiklinal dan sinklinal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan antiklinal dan sinklinal? Lipatan yang lebih tinggi itu disebut dengan antiklinal dan lipatan yang lebih rendah itu disebut sinklinal. Nah, sinklinal dan antiklinal ini bisa terjadi karena adanya kompresi lempeng. Nah, pada gambar yang kedua itu merupakan jenis-jenis lipatan. Yang pertama itu yang A ada lipatan tegak. Itu lipatan yang terbentuk karena kekuatan yang sama yang mendorong kedua sisi secara seimbang. Nah, yang kedua, yang B, itu ada lipatan miring atau asymmetric fault. Lipatan yang terbentuk karena kekuatan tenaga pendorong di salah satu sisi yang lebih kuat, sehingga salah satu sisinya tampak lebih curam. Dapat kita lihat pada gambar itu ada sebuah panah, itu yang menentukan kekuatan dari terbentuknya suatu lipatan. Nah, yang ketiga atau yang C itu ada lipatan menggantung, di mana lipatan ini mempunyai puncak yang menggantung atau bagian puncaknya itu terdorong sangat tinggi sehingga bentuknya seperti menggantung. Yang keempat atau yang D itu ada lipatan isoklinal. Nah, lipatan yang memiliki bidang sumbu yang sejajar satu dengan yang lainnya. Lipatan yang disebabkan oleh adanya dorongan yang terjadi secara berkelanjutan. Nah, lipatan rebah
Lipatan yang terbentuk pada saat tekanan bekerja di salah satu sisi dengan lebih kuat. Kemudian sisi itu akan terlipat sesuai dengan arah lipatan. Nah, kalau misalkan yang terakhir, yang keenam atau F itu ada lipatan rebah menjadi sesar sungkup atau overthrust. Lipatan yang mendapatkan tekanan secara terus-menerus sehingga lapisan tanah itu mengalami lipatan sesar sungkup yang tidak cukup elastis, maka akan terjadi suatu patahan. Hasil dari gerak orogenesa yang kedua itu adalah patahan. Apa sih yang dimaksud dengan patahan? Patahan itu adalah permukaan bumi hasil dari gerakan tekanan horizontal dan tekanan vertikal yang menyebabkan lapisan bumi menjadi retak dan patah. Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping, di situ ada patahan yang disebut dengan graben dan ada patahan horst. Nah, patahan graben itu adalah patahan yang lebih rendah. Sedangkan patahan horst itu adalah patahan yang lebih tinggi. Kedua jenis patahan tersebut terjadi akibat gaya regangan pada kedua lempeng. Nah, gerakan sesar atau patahan terdiri atas sesar naik, sesar turun, dan sesar mendatar yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 gambar sesar, yaitu sesar turun, naik, dan mendatar. Apa sih dimaksud dengan sesar turun? Sesar turun itu terjadi saat kerak bumi mengalami tarikan ke arah yang berlawanan. Nah, yang kedua itu ada sesar naik. Nah, sesar naik itu terjadi ketika kerak bumi mengalami tekanan sehingga lempengnya saling bertumpukan. Yang ketiga ada sesar mendatar. Terjadi karena gaya gesekan yang menyebabkan lempeng bumi saling bergesekan dan bergerak bergetar. Jenis dari tenaga endogen yang kedua adalah vulkanisme. Apa sih yang dimaksud dengan vulkanisme? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Nah, pada gambar di samping dapat kita lihat magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diaterma, yaitu saluran yang mirip seperti pipa. Nah, di gambar di samping itu adalah proses keluarnya magma, di mana yang kita sebut dengan vulkanisme. Berdasarkan bentuk dan terjadinya, gunung api terbagi menjadi 3. Yang pertama ada gunung api Mar. Gunung api Mar ini terbentuk karena terjadinya erupsi eksplosif. Dapat kita lihat, identiknya dari gunung api Mar ini adalah meninggalkan kawah yang cukup besar. Nah, sehingga pada permukaan atas gunung itu, mulutnya itu jauh lebih lebar. Nah, itu menunjukkan adalah gunung api Mar. Contoh dari gunung api Mar di Indonesia itu adalah Gunung Lamongan dan Gunung Dieng. Yang kedua ada gunung api Prisai. Sesuai namanya, gunung api Prisai adalah gunung yang terbentuk relatif datar. Gunung ini hanya terbentuk karena erupsi efusif. Karena magma yang keluar sangat cair, gunung ini memiliki lereng yang sangat landai dan dasar yang relatif luas. Gunung tipe ini tidak ditemukan di Indonesia, melainkan di negara lain. Contohnya seperti Gunung Mauna Loa dan Gunung Kilauea di Hawaii. Yang ketiga ada gunung api kerucut. Gunung api kerucut atau bisa juga disebut strato merupakan bentuk gunung api yang paling umum di Indonesia. Gunung ini terbentuk karena erupsi campuran antara eksplosif dan efusif. Tumpukan magma yang bergantian dari letusan eksplosif dan lelahan efusif mengedap semakin tinggi seiring perjalanan waktu. Inilah yang menyebabkan dinding kawah dari gunung jenis ini memiliki batuan beku yang berlapis-lapis. Beberapa gunung api di Indonesia dengan bentuk ini antara lain Gunung Kerinci, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung Pangrango. Dampak dari terjadinya vulkanisme itu menyebabkan dampak positif dan dampak negatif tentunya. Yang pertama kita akan membahas dampak positif dari adanya vulkanisme. Yang pertama, tanah yang diluapkan oleh gunung api adalah tanah yang sangat subur, sehingga cocok dijadikan sebagai tempat perkebunan dan pertanian. Yang kedua, tenaga panas bumi mulai dipakai sebagai pembangkit listrik. Dan yang ketiga, gunung api juga mengeluarkan batuan yang banyak sehingga digunakan sebagai fondasi sebuah bangunan. Yang keempat, panorama yang dihasilkan oleh gunung api sangat indah sehingga sering dijadikan sebagai tempat wisata alam.
Selanjutnya kita akan membahas dampak negatif karena adanya vulkanisme. Tentunya dampak negatif ini dapat merugikan kita sebagai manusia dan beberapa akses dan fasilitas lainnya seperti rumah, jalanan, bahkan sawah atau perkebunan yang kita miliki itu akan rusak. Nah, dampak negatifnya itu yang pertama itu ada setiap daerah yang dialiri oleh lava atau maupun awan panas itu akan menjadi mati. Karena lava dan awan panas itu tentunya sangat panas dan benar-benar dapat merusak perkebunan, sawah, ataupun hewan yang sedang kita pelihara atau ternak itu bisa mati. Jadi dianjurkan apabila terjadi lava atau awan panas, kita sebagai manusia atau kita yang memiliki hewan ternak itu bisa kita ungsikan terlebih dahulu ke tempat yang lebih aman. Nah, yang kedua itu ada setiap gunung api yang meletus itu akan didampingi oleh adanya gempa vulkanik. Yang ketiga adanya hujan abu vulkanik. Selanjutnya kita akan membahas hasil dari tenaga endogen. Yang ketiga itu ada seisme atau gempa bumi. Apa sih yang dimaksud dengan gempa bumi? Gempa bumi adalah suatu getaran yang dirasakan pada permukaan bumi yang dikarenakan oleh adanya gelombang-gelombang seismik dari sumber gempa di dalam suatu lapisan kulit bumi. Jika kita membahas terkait dengan gempa bumi, tentunya tidak terlepas dari jenis-jenis gempa bumi atau penyebab terjadinya gempa bumi. Nah, gempa bumi yang berdasarkan titik pusat itu terdiri dari epicentrum dan hipocentrum. Ini biasanya sering dikaitkan dengan definisi gempa bumi, di mana hipocentrum itu adalah titik pusat gempa di kedalaman bumi. Jadi, hipocentrum itu berada di bawah permukaan bumi. Sedangkan epicentrum adalah titik pusat gempa di permukaan bumi yang tegak lurus dengan hipocentrum. Jadi bedanya epicentrum ada di atas permukaan bumi, sedangkan hipocentrum itu di bawah permukaan bumi. Jenis gempa berdasarkan jarak episentralnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada gempa setempat, yaitu jika jarak episentrumnya kurang dari 10.000 km. Yang kedua ada gempa jauh, jika jarak episentrumnya sekitar 10.000 km. Dan yang ketiga ada gempa sangat jauh, jika jarak episentrumnya lebih dari 10.000 km. Jenis gempa berdasarkan letak hiposentrumnya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada gempa dalam jika letak hiposentrumnya antara 300 sampai 700 km. Yang kedua ada gempa intermediate jika letak hiposentrumnya 100 sampai 300 km. Yang ketiga ada gempa dangkal jika letak hiposentrumnya kurang dari 100 km. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis gempa berdasarkan prosesnya. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada gempa tektonik. Gempa tektonik ini terjadi karena adanya tumbukan lempeng di litosfer oleh tenaga tektonik. Tumbukan tersebut akan menghasilkan getaran yang kemudian terasa sampai ke permukaan bumi. Yang kedua ada gempa vulkanik. Nah, gempa ini terjadi karena adanya aktivitas dari gunung berapi, yang biasanya apabila aktivitas gunung berapi tersebut menghasilkan letusan yang sangat besar, itu akan menjadi suatu gempa yang dinamakan gempa vulkanik. Yang ketiga itu ada gempa runtuhan. Nah, gempa runtuhan ini juga dikenal dengan sebutan gempa longsoran. Gempa ini terjadi karena adanya daerah yang kosong yang runtuh di bawah lahan. Getaran ini disebabkan oleh gempa runtuhan hanya bisa dirasakan di sekitar daerah yang mengalami runtuhan atau longsor. Selanjutnya kita akan membahas dampak gempa bumi terhadap kehidupan manusia. Terdapat 3 dampak, tentunya ini adalah dampak negatif karena adanya gempa bumi. Yang pertama, gempa bumi salah satu bencana alam yang menyebabkan kerugian besar bagi manusia. Karena hancurnya rumah, fasilitas umum itu dapat mengganggu aktivitas manusia. Yang kedua, gempa bumi menyebabkan tsunami dan longsor. Yang ketiga, akibat gempa bumi dengan skala yang besar akan menimbulkan banyak korban jiwa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak terasa ya anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Yuk sama-sama kita simpulin apa saja sih yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini. Jadi, pengertian dari tenaga endogen itu adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi.
Tenaga endogen terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tektonisme, yang kedua ada vulkanisme, dan yang ketiga ada seisme atau gempa bumi. Sekian materi yang dapat Miss Nova sampaikan pada hari ini. Semoga kalian semua dapat memahaminya ya anak-anak. Pesan Miss Nova, selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.